Lin Yi, bodyguard yang agak mesum kembali berlanjut. Kali ini harus menemui gurunya untuk membantu membuka buku rahasia bangsawan untuk membantu Yuning melepaskan kutukan keluarganya. Gimana keseruannya? Langsung saja yuk. Sika, pagi hari namanya orang kaya pasti ada makanan. Karena ada gas yang bisa buat masak. Beda kalau kita yang harus ngantri. Dulu oke gas, kalau sekarang mana gas? Aduh, bayang gak ya? Meja makan menjadi area saling sindir. Karena disindir keteknya bau curek, Yuning memberikan obat tidur ke makanan Mea. Tapi tak sesuai harapan, supnya malah disikat oleh Sue. Malam harinya, Yuning mencoba membuka segel kalung milik Mea. Tiba-tiba... Lin Yi langsung cek keberadaan Yuning yang ternyata uis di kamarnya. Lin Yi tahu kalau Yuning sudah mulai bertindak, tetapi masih kurang bukti untuk mengungkapnya. Yuning lalu memberikan sarapan. Kalau memberikan paket, biasanya kurir. Sue merasa tidurnya tadi malam begitu lelap. Iyalah, dikasih obat tidur, gimana nggak ngorok. Lin Yi masih menawarkan bantuannya, tetapi Yuning merasa semua berubah. Lin Yi tahu tidak semua hal bisa diselesaikan sendiri. Melihat Lin Yi lagi mojok, Mea jelas marah. Kalau di sini biasanya nyewa kuda lumping, disanya nyewa cheerleader buat joget-joget. Mereka berlatih untuk persiapan Agustusan. Lin Yi merasa kalau energi tubuh Mea ada yang aneh. Zong lalu datang untuk jadi hama wereng. Mereka kembali berjoget demi bisa juara lomba panjat pinang. Lah, ngapain latihannya joget? Diam, ku jadi pendiam saat TV ini. Kau belai saya, ayo. Ketika Zong menawarinya tisu magic, tiba-tiba... Apakah energi Mea yang menggebu-gebu karena obat yang diberikan oleh Jiwen? Pendengaran Mea juga begitu sensitif. Yang mendengar lagi diomongin kayak kuda lumping yang tiba-tiba aja ngamuk. Jiwen mungkin sudah mati, tetapi orang di belakangnya masih bertindak. Jadi Lin Yi akan terus mencari siapa dalang di baliknya. Mea merasa dirinya ada yang aneh. Kodamnya serasa mau ngamuk, padahal tadi pagi udah cebok. Ya kali, seharian bau tai. Mungkinkah kekuatan Mea mulai bangkit? Lin Yi masih bingung mikirin kasus yang terjadi. Karena buntu, Lin Yi bertanya kepada Yase. Lin Yi merasa tubuh Mea ada yang berubah. Tubuhnya juga terasa memiliki energi yang cukup kuat. Yase menduga karena ada energi yang bertentangan bergejolak di tubuhnya. Mungkin sekali buku rahasia bangsawan ada hubungannya dengan keluarga Chu. Mea lalu masuk ke kamar Lin Yi yang sedang semedi. Tiba-tiba kalung Mea menyala. Lin Yi ingin melihatnya. Kalung terlihat bersinar, mungkin karena dekat pegunungan, jadi sinyalnya kenceng. Setelah diperiksa, Lin Yi merasa kalau kalungnya spesial, mungkin karena pusaka keluarga. Mea lalu menyadari kalau tubuhnya dirasa ada yang aneh. Kadang lehernya gatel, kadang gegernya yang gatel, kadang juga apemnya yang gatel. Lah, itu mah beda gatelnya. Mungkin karena jarang mandi. Bisa juga karena racun yang diberi oleh Jiwen. Lin Yi mencoba memberikan energi ke kalung, tapi tidak ada yang aneh. Toji lalu datang. Lin Yi menduga buku rahasia bangsawan mungkin tersembunyi di dalam kalung milik Mea, tetapi belum tahu bagaimana cara membukanya. Sue dengan ngos-ngosan kayak orang habis beol menemui Lin Yi. Sue ternyata membawa berita penting. Yuning berdua dengan Mea yang kepo tentang kalung miliknya. Mereka saling rebutan Lin Yi, padahal Lin Yi cuma punya lele satu. Nggak mungkin dong dibagi. 当时林毅能够离开我，难保在合同结束后
你不要胡说，小玉她不是这样的人。所以我就说我们等等看嘛。 Lin Yi lalu datang bersama Sue yang langsung marah. Takutnya Yuning mau ngapa-ngapain. Sue lalu membawa Lin Yi ke kamarnya. Mungkin abis dengerin lagu Garam dan Madu, jadi kepengen nganu. Wanna tell my friend about you, tapi tunggu dulu. Tuh kan, hampir aja kena. Sue ternyata menunjukkan rekaman CCTV Yuning yang diam-diam masuk ke kamar Mea. Lin Yi sengaja memancing Yuning untuk melakukan rencananya, lalu baru menangkapnya. Lin Yi menemui Yuning yang pura-pura ambil kaset kangen band. Lin Yi sengaja menawari ada rumah kosong, belum ada isinya. Mari kita isi dengan lakon-lakonan. Lah, rumah kosong itu bisa dikontrakan. Sebagai ucapan terima kasih, Yuning ingin membuat pesta kecil-kecilan, makan martabak sama makan nivo. Lin Yi tahu kalau Yuning sebenarnya akan melancarkan rencananya. 就算有事，我也能自己解决。 Sue jelas curiga, apalagi sudah melihat rekaman Yuning yang diam-diam mengintai Mea. Tetapi Lin Yi meyakinkan kalau acara perpisahan itu mungkin perlu dilakukan. Dari bala-bala, mendoan sampai tahu berontak sudah siap. Mereka akan mulai makan. Lin Yi memancing Yuning dengan kalung Mea. Hidangan pembuka mulai disediakan dan benar setelah makan, Sue dan Mea langsung kelenger. Begitu juga dengan Lin Yi. Ternyata bener Yuning memang punya rencana tersembunyi. Yuning melakukan itu karena ingin menghapus kutukan keluarganya. Beruntung Lin Yi masih sadar dan pergelutan pun tak terhindarkan. Tetapi jelas Yuning bukan masalah besar. 你也想要世家秘籍？会再让你伤害其他人。 Setelah disetrum, Mea bangun. Ketika Lin Yi ingin membangunkan Sue, tiba-tiba Yuning benar-benar ingin buku rahasia bangsawan, tetapi Jiwen gagal karena gemblung. 这一切都是安建文安排的。 Dan kali ini Yuning sudah menculik semua anak bangsawan. Dan kalau tidak menyerahkan Mea, maka semua Asandra akan dibunuh. Lin Yi masih mencoba musyawarah dengan baik-baik. Tetapi Yuning memilih jalan pintas biar nggak macet. Dan diam-diam Mea mengaktifkan GPS-nya. 小玉， 你不要伤害他！你放心，世家秘籍一天没有打开。 Sue sudah sadar mereka kini tinggal berdua. Mumpung rumah kosong, mereka akan menyelamatkan Mea lah. Emangnya mau ngapain lagi? Mea sengaja diculik agar Lin Yi juga bisa menyelamatkan anak lainnya yang diculik. Sue mencoba mencari link untuk meminta bantuan, tetapi sudah prosedur polisi. Kalau ada kasus harus bikin surat laporan dulu. 警队有特警队的规矩，不是你想见谁就能见谁。 Akhirnya Ling mendengarnya. Sue memberitahi kalau Yuning sudah melakukan penculikan. Dalam perjalanan, Lin Yi bertemu Tuji yang mengatakan kalau anak bangsawan lain aman. Lagi pada main kaple. Mungkinkah Yuning hanya gertak sambal lamongan? Tapi Lin Yi sudah melihat Mea diculik. Yuning menyandra Mea di gudang pinggiran kota. Yuning sebenarnya nggak berniat menyakiti, tetapi apa daya ternyata buku rahasia ada di Mea. Apesnya Yuning tahu kalau Mea bawa handphone. Lin Yi tahu GPS Mea menghilang. Sio meminta bantuan ayahnya mumpung punya jabatan untuk mengirim anak buahnya. Tuji ingin meminta bantuan Lin Yi, tetapi karena takut Yuning nekat, karena Lin Yi bawa teman, Lin Yi masuk dewekan. 我们还能进去帮忙。好，那你小心。 Yuning mencoba membuka segel kalung itu, tetapi percuma karena ada passwordnya. 难道是我搞错了？你别痴心妄想了，这个东西你打不开的。 Ketika sedang mengancam mau memotong alis Mea biar panjang sebelah, tiba-tiba 小宁，住手！小玉，
别管！ 你做什么？ Mei sudah disuntikan racun tikus dan hanya Yuning yang punya penawarnya. Walau membahayakan dirinya karena mengeluarkan energi, Lin Yi mencoba mengobatinya. 我不想你有事， 你要做什么？于宁， 这是解药。 Ketika akan pergi, Ling dan Sue datang. Ki seneng temen pada lektonan ya. Keleke apa mau kecut. Ling menerobos, masuk Tuji ikut bersamanya. Karena Lin Yi yang begitu bucin, Yuning merasa enek yang akhirnya memberikan penawarnya. Cinta mereka begitu kuat, Lin Yi begitu mencintai Mei karena cantik. Ya kalau jelek, mungkin Lin Yi mikir-mikir ya, ngaku aja kalian juga kan. Yuning sadar kalau Lin Yi mencintai Mei. Walau begitu, Lin Yi siap membantu Yuning. Jadi keluarga Yu terkutuk kena azab. Kakaknya yang karena suka ngegas di sosmed mati tersedak handphone. Ibunya karena suka nyinyir tetangganya akhirnya kesurupan tongeret, dan ayahnya lehernya terbakar dan mulutnya tidak bisa menutup karena sering bilang hei Tayo. Apaan sih ini ya, aduh. Walau gitu, Lin Yi tetap akan membantu. Lalu Ling datang dan menangkap Yuning atas tuduhan pencurian dan penculikan. Karena Lin Yi mau membantunya, Mei membantah tuduhan Ling kalau sebenarnya mereka hanya membuat prank. 你刚刚跟冯校长是怎么说的？这个情况只是进来看看，对吧？ Lin Yi menjelaskan harus menemukan buku bangsawan biar ada gawean, dan tuduhan Yuning juga kurang kuat karena Mei sebagai korban menolak tuduhan itu. Tetapi kalau Lin Yi hanya main-main, Ling akan serius menghukumnya. Ling melepaskan semuanya, tetapi kalau ada laporan ngawur lagi dia bakal menilang mereka semua. Walaupun lengkap, punya SIM, punya helm, tetap ditilang. Ketet sih, dilomboni. Ling keluar dengan wajah yang merengut karena laporan tindak kriminalnya nggak jelas. Mei sudah kaya, baik hati, cantik, nggak mungkin banget ada di dunia nyata. Karena nggak mungkin. Biasanya kalau cantik itu judes. Nah kalau baik biasanya nganu. Mei jelas menolong demi Lin Yi. Mereka kembali ke rumah. Sue jelas bingung. Tadi diculik, sekarang pulang malah damai. Padahal udah laporan polisi. Jadi Mei berubah pikiran ingin membantunya karena Yuning kena kutukan. SKCK udah ada, BPJS juga aktif. Sekarang syarat-syarat membuka buku rahasia bangsawan sudah lengkap. Tetapi gimana cara membukanya? Dari tampilannya, kitab kulit wedus itu udah cacar runcak. Minimal usianya sudah ratusan tahun. Lin Yi lalu ingat kalau Bing juga berusia ratusan tahun. 冰糖，少主人，你找我？冰糖，你看过这个吗？ Bing mengaku belum pernah lihat, tetapi setelah dipuji tolil oleh Sue, Bing merasa itu benar. Lah, diomong tolil kok seneng. Bing lalu melihat kalung Mei dan langsung tahu tentang buku bangsawan. Jadi emang bener kalau itu adalah buku rahasia bangsawan, persis seperti yang dilihat di ruangan gurunya. Tetapi sayang gurunya sudah mati. Namun harusnya ada catatan yang pernah ditulis oleh gurunya, dan catatan itu terkubur di makam kuno. 我都要把那本札记给找出来。 少主人要去的话，冰糖也要去。那我也要去。 Mereka bekerja sama mencari petunjuk di reruntuhan makam, tetapi jelas sulit. Bing aja baru pernah lihat sekali. Tetapi siapapun yang berjodoh dengan buku catatan itu akan datang sendiri. Lin Yi lalu mencoba cara memanggil catatan guru Bing. Lin Yi memakai ilmu Xuan Yuan Yulongnya karena ada hubungannya. Masih sepupuan, dan benar aja buku itu muncul. 就是那里了。 Udah nyari capek-capek tapi tulisannya pakai tulisan Cina kuno. Untung Bing bisa baca karena Bing pernah jualan sarang laba-laba di depan SD. Lah, hubungannya apa? Di buku ditulis hanya tuan muda yang mempelajari ilmu Xuan Yulong maka bisa membukanya. Ditambah dengan melakukan gerakan akrab dengan pemilik kalung untuk membuka segelnya. Gerakan akrab itu ya kampelan. Lin Yi dan Mei harus kampelan. Lagian Lin Yi dan Mei juga akan menikah katanya. Yuning sempat tidak setuju dan yang ditulis gurunya ngawur. Lin Yi sebagai lelaki sejati izin dulu ke Mei, nggak asal serobot, orang ngas-ngas. Itulah ciri lelaki berkualitas, yang kalau lihat cewek dikit aja kayak kambing sange. Ritual kampelan akan dilakukan yang tidak berkepentingan menunggu di luar. Kampelannya pasti asik ini. Dengan polos kata Bing yang sudah kampelan harus nikah, takutnya meteng. Itu mah nggak kampelan doang. Sementara itu di dalam Lin Yi memakai kalungnya. Kampelannya dilakukan pelan-pelan. Lin Yi membuka energinya dan memunculkan cahaya merah. Karena kepingin gabung, Yuning juga masuk.
灌进去了。 Buku rahasia itu terpancar dari kulit wedus. Kalau ingin membukanya, mereka harus mencipratkan darah pewaris bangsawan dengan kulit kambing dan mendapatkan energi tertinggi. Lini dan Mea baik-baik saja. Kalung itu adalah segel. Karena Mea pemiliknya, maka Mea adalah Jinchuriki dari buku ajaibnya. Wah, kayak Naruto ya. Mea langsung menggigit jarinya untuk mengeluarkan darahnya. 怎么办，小一哥，快想办法！ Tetapi ternyata kulit kambing itu menyedot energinya begitu banyak. Lalu Linyi melakukan. 这也太厉害了吧！可是少主人，这上面的字，冰糖怎么一个都看不懂啊？ Di buku itu hanya tulisan kuno. Karena takut Mea kenapa-napa, Linyi memutuskan ikatannya dan sekarang untuk membukanya kembali hanya butuh darah Mea. Kini mereka harus bisa tahu orang yang bisa membaca tulisan kuno itu, dan Linyi udah tahu siapa itu orangnya. Untuk kenyamanan, Linyi ingin sendirian biar fokus, tetapi Mea dan lainnya malah banyak nanya. 什么不方便的？哎呀，好了好了，少主人说什么就是什么。 Linyi menemui Yase yang merasakan energi besar yang ternyata dari buku itu. Yase menyuruhnya untuk menghancurkannya, tetapi Linyi butuh untuk menghapus kutukan Yuning. Buku itu harus segera dihancurkan karena membuat memilikinya menjadi serakah. Karena jadi kepengen korupsi 900 triliun, makanya bahaya. Jadi Yase tidak mau membantu karena terlalu beresiko. Linyi lalu mengancam akan membuang kalung itu biar orang lain aja yang nemu. 那我就把它给扔了，看谁捡到就给谁算了。 Sebelumnya, Linyi sudah mengumpulkan sedikit darah milik Mea untuk membuka segel karena tubuh Mea tidak kuat dengan sedotan energinya. Linyi lalu membukanya. Yase mencoba membacanya, ternyata tekanan energinya begitu kuat, bahkan Linyi aja pengen cepirit. Dari buku itu memang ada cara, tetapi harus membuat formasi yang rumit yang berbahaya dan membutuhkan orang yang memiliki ilmu kanuragan. Formasi ini disebut formasi 5 arah, timur, barat, tengah, selatan, dan utara, dan 5 elemen serta memakai warna yang berbeda. Elemen kayu arah timur warna hijau, elemen api arah selatan warna merah, elemen tanah tengah warna kuning, elemen emas arah barat warna putih, dan elemen air arah utara warna hitam. Tetapi tidak hanya itu, siapa yang membuka buku rahasia bangsawan akan mendapatkan luka yang serius, bahkan bisa metong. 你自己好好想一想，要不要打开世家秘籍吧？ Linyi menemui Mea dan lainnya. Linyi sedikit bimbang karena biasanya cewek berpikir pakai emosi. Nanti kalau tahu caranya bisa memakan korban, malah jadi nambah masalah. Linyi butuh yang punya ilmu kanuragan. Dari keluarga Yu sudah punah karena kutukan. Linyi lalu menjelaskan caranya yang juga bisa membuat Mea terluka. Linyi akan mencari orang dan menunjukkan formasinya. Tiba-tiba 按部就班，不会有事的。 瑶瑶， luka dalam mulai mempengaruhi Mea. Mereka harus segera melakukannya dan menghancurkan buku rahasia itu. Linyi mulai melatih gerakan formasi biar nggak salah-salah. Nanti ketuker jadi gerakan poco-poco. 西方更新金，其色为白。 Yuning lalu menemui Mea. Yuning ingin Mea mencuri formasi itu dari Linyi dan menyerahkannya. Karena Yuning ingin menanggung semuanya sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Karena tahu kalau formasi itu akan berbahaya, termasuk berbahaya bagi Linyi. 那你愿不愿意帮我呀？ Linyi masih bingung siapa saja yang mau berbagi energi. Lalu Bing muncul dan Linyi meminta bantuannya. 不能，冰糖是高手，冰糖可以帮忙的。 Di sekolahan, Linyi sedang berdiskusi program makan siang bayar yang dibayar pakai PHK. Diam-diam Mea membuka tas Linyi, Sue malah datang. Lalu menceritakan rencana Yuning dan Sue juga setuju. Untuk mengalihkan perhatian, Sue mengajak Linyi main gundu. 小一哥，不好了，瑶瑶在舞蹈室摔倒了。瑶瑶，嗯，
dan Mei pun berhasil mengambilnya. Tapi ini kok langsing-langsing banget ya pemain ceweknya ya. Apa Ramadang? Nah ini Mas Boy ada tip nih, yang mau kurusin perut buncit cukup pakai lemon sama tebu. Lemonnya diperas, campur air hangat, minum tiap pagi. Nah tebunya pukul-pukulin ke perut sambil bilang bikin malu, bikin malu, bikin malu. Mei lalu menemui Yuning yang mau ciblon. Mei lalu memberikan formasi itu kepada Yuning. Sue yang membawa Linyi mendapati kalau Mei malah nggak ada. Karena tahu Sue sedang mempermainkannya, Linyi mulai menunjukkan kemampuannya yang membuat wanita kemelecer. Di suatu tempat, Yuning mencoba melakukan ritualnya sendirian. Sesuai keinginan netizen, Yuning jelas gagal. Padahal Linyi sudah dengan tulus ingin membantunya, tetapi Yuning malah sok hebat. Kalau kata saya mah, mending diraupi air kelapa ini biar sadar. Mei yang melihatnya sedih dan bingung juga karena siapa orang yang punya ilmu kanuragan. Esok paginya Linyi berangkat ke Gunung Huaguo untuk mencari bantuan Paman Gin, yaitu gurunya. Formasi sudah terisi 3, butuh 2 formasi lagi. Bing juga membantu, jadi kurang 1 orang. Lalu Mei ingat, setelah melaku-melaku bolang ngasih awan, tiba-tiba Linyi diserang. Yang menyerangnya adalah Paman Gin. Tanpa basa-basi, Linyi meminta bantuannya untuk membuka formasi buku rahasia bangsawan. Mendengar buku itu berbahaya, Paman Gin malah menyerangnya. Linyi kemudian menjelaskan kalau dia melakukannya untuk menolong seseorang, yaitu yang bernama Yuning. Tetapi formasi itu sangat rumit dan butuh energi yang besar. Di kantor, Ling sedang main orang-orang untuk mendaki gunungnya. Lalu Mei datang untuk meminta bantuannya. Ini tiap hari ke kantor apa pakai baju kayak gini ya? Apa orang masuk angin? Wetenge kandel banget kayaknya loh. Paman Gin masih galau mau menolongnya atau tidak, karena kata orang bijak, segala sesuatu itu pasti memiliki sifat dualisme. Ada kehidupan, pasti ada mati. Mei memohon dengan sangat, akhirnya Ling mau membantunya. Tiba-tiba saja Mei semaput, bahkan nafasnya sudah tidak ada lagi. Paman Gin tetap tidak mau. Lalu setelah diberitahu nanti diajak karaokean, Paman Gin langsung tertarik. Lalu Linyi mendapatkan kabar penting. Linyi datang dan menemui energi Mei begitu cepat menghilang. Gunung Ling yang begitu menonjol membuat Linyi nggak fokus. Kalau terus begini, Mei bisa mati. Ini masih tahu aja ya barang empuk. Setelah dibawa ke rumah, Linyi mencoba memberikan energinya. Akhirnya Mei sadar. Linyi melarang Sue menceritakan yang sebenarnya terjadi. Ritual formasi segera dimulai. Tiap orang memakai warna sesuai elemennya. Mereka bersiap melakukan ritual bersama. Mereka harus memfokuskan energi bersama. Mei lalu memberikan darahnya ke kalung itu. Mereka berhasil melakukan formasi dan membuka buku bangsawan, tetapi benar-benar menyedot energi. Linyi terpaksa mengerahkan seluruh energinya yang membuatnya bisa kehilangan nyawa. Beruntung Yase juga memberikan energinya. Kutukan mulai dibersihkan, tiba-tiba Yuning malah semaput dan energinya diserap oleh bola energi itu. Tiba-tiba Mei malah tersedot dan Linyi melakukan Linyi menahannya seorang diri dan akan menghancurkan buku bangsawan. Dan terjadilah ledakan yang membuat Linyi semaput.
Serangan itu membuatnya harus berobat ke Gunung Huaguo. Apakah kisah Lin Yi akan berakhir sampai di sini? Tunggu kisahnya di season selanjutnya. Terima kasih nih yang sudah setia mengikuti series ini. Semoga selalu terhibur. Semua celutukan-celutukan Mas Boy tujuannya hanya menghibur, jangan diambil hati. Dan Mas Boy akan sangat berterima kasih sekali kalau bolo-bolo semua sudah bantu subscribe channel ini nih. Jadi Mas Boy makin semangat dan sering menghibur kalian semua. Walaupun duitnya masih dikit, tetap jaga kesehatan. Karena kalian harus nonton konten-konten PK8 Film Production. Cukup sekian dan matur nuwun.